nama Tuhan saudara. Saat ini kita sama-sama akan belajar, kita sama-sama akan mendengarkan sharing firman Tuhan, bagaimana kita menjadi murid Yesus, bagaimana kita dimuridkan dan menjadi serupa seperti Yesus. Dan sebelum itu kita sama-sama akan berdoa terlebih dahulu. Yesus, kita mengucap syukur Tuhan buat setiap kasih-Mu, mengucap syukur buat setiap kebenaran firman-Mu yang Kau tanamkan dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Bila setiap kebenaran firman Tuhan itu Tuhan yang akan menjadikan kami murid-Mu Tuhan, bila setiap kebenaran firman itu boleh menerima dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Jadikanlah kami anak-Mu, jadikanlah kami murid-Mu Tuhan, yang tangguh, tampil, cakap dan dalam setiap perbuatan Tuhan Yesus. Kami serahkan Tuhan setiap kami yang mendengarkan firman ini, kami serahkan apapun yang sharing firman ini Tuhan, biarlah ini boleh menjadi berkat bagi setiap kami semua Tuhan yang mendengarkan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, mengucap syukur Tuhan. Haleluya, amin. Ya, puji nama Tuhan saudara. Saat ini kita sama-sama akan belajar bagaimana kita dimuridkan, bagaimana kita menjadi murid Yesus. Nah, ketika kita mendengar kata murid, yang ada dalam benak kita, yang ada dalam setiap pikiran kita adalah kita belajar di sekolah, kita mendengarkan setiap perkataan guru kita di sekolah, kita mengerjakan setiap tugas-tugas yang guru kita berikan kepada kita. Demikian juga ketika kita mau menjadi murid Yesus, ketika kita belajar menjadi murid Kristus, tidak ada bedanya ketika kita sama belajar di sekolah. Dan sebelumnya saya mau membacakan satu perikop yang terambil dalam kitab Lukas pasal yang kelima, ayat yang pertama sampai yang ke-11. Demikian firman Tuhan. Penjala ikan menjadi penjala manusia. Ayat yang pertama. Pada suatu kali Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret. Sedang orang banyak mengerumuni Dia hendak mendengarkan firman Allah. Ia melihat dua perahu itu di tepi pantai. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena Engkau menyuruhnya, aku akan melebarkan jalan juga." Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah ikan besar, sehingga jala mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang, lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, "Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini seorang berdosa." Sebab ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedius, yang menjadi teman Simon. Kata Yesus kepada Simon, "Jangan takut, mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia." Dan sesudah mereka menghalau perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu lalu mengikut Yesus. Nah, di perikop ini diceritakan bagaimana seorang Simon Petrus, dia mau menjadi muridnya Yesus. Dia mau meninggalkan
pekerjaannya, dia mau meninggalkan segalanya untuk menjadi murid Yesus. Dan saat ini kita sama-sama akan belajar dari kehidupan Simon Petrus, bagaimana dia mau menjadi murid Yesus. Yang pertama yaitu di ayat yang kelima, Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena Engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Nah, Simon Petrus ini adalah murid Yesus yang pertama. Bagaimana dia bisa menjadi murid Yesus yang pertama? Karena dia adalah orang yang pertama kali memanggil Yesus sebagai gurunya. Dan bagaimana Simon Petrus menjadi murid Yesus yang pertama? Karena Simon Petrus dia taat dengan perintah gurunya. Karena Simon Petrus taat dengan perintah yang Tuhan yang berikan kepada dia. Nah, seperti halnya ketika kita di sekolah, ketika kita mendengarkan setiap pelajaran dari guru kita, ketika guru kita menyuruh kita, ketika guru kita memanggil kita, kita pasti akan menurut ya. Kita pasti akan mendengarkan apa yang guru kita suruh. Nah, ketika saya mempelajari perikop ini, ketika saya mempelajari di ayat yang kelima ini, ada salah satu kata-kata yang mau saya spotlight di sini, yaitu ayatnya berkata seperti ini, "Tetapi karena Engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Kata menyuruh ini ketika saya cari di internet itu, kata menyuruh ini sama halnya dengan rema, sama halnya dengan rema atau firman. Nah, ketika kita mau menjadi murid Yesus, yaitu kita harus taat menjalankan setiap firman yang sudah diberikan dalam setiap kehidupan kita. Di Mazmur dikatakan yang kesukaannya adalah merenungkan Taurat siang dan malam. Nah, kalau kita mau menjadi murid Yesus, yang pertama yaitu yang tidak lain, kita harus taat menjalankan setiap firman yang sudah difirmankan di Alkitab ini. Kita taat menjalankan setiap perintah-perintah Tuhan yang sudah Tuhan tulis dalam setiap firman ini. Dan yang berikutnya yaitu syarat kita menjadi murid Yesus, yaitu adalah kita berserah. Di ayat yang ke-8 dikatakan, ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, "Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini seorang yang berdosa." Nah, apakah menjadi murid Yesus itu harus orang yang suci, orang yang rajin ke gereja, atau murid yang, kalau bahasa sekarang, murid yang alim atau orang yang suci? Enggak. Tuhan tidak mencari orang-orang yang seperti itu. Justru malah seperti Simon Petrus ini, yang dia mau mengakui setiap kesalahannya, dia yang mau mengakui setiap dosa-dosanya. Itulah yang akan menjadi murid Yesus. Itulah orang yang punya sikap penundukan diri, orang yang punya sikap merendahkan diri, orang yang berserah dan menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Itulah orang yang akan menjadi murid Yesus. Dan yang syarat yang berikutnya untuk kita menjadi murid Yesus, yaitu adalah
kita meninggalkan semuanya, kita melepaskan semuanya apa yang menjadi setiap keinginan dari kita, setiap sikap-sikap keduniawian kita tinggalkan dan kita mau menjadi murid Yesus. Saya mau bacakan di pasal kelima ayat yang terakhir, ayat yang ke-11. Dan sesudah mereka menggelar perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu lalu mengikut Yesus. Nah, Simon Petrus ini ketika dia sudah taat menjalani, sudah taat apa yang Tuhan suruh, dia sudah mau menyerahkan seluruh kehidupannya kepada Tuhan, lalu dia meninggalkan segalanya untuk mengikut Yesus. Maksudnya bagaimana? Meninggalkan segalanya bukan berarti kita harus pergi dari rumah, kita harus mengembara atau tanpa kita memikirkan sesuatu. Bukan seperti itu yang arti dari meninggalkan semuanya. Meninggalkan semuanya itu bisa berarti apa yang sikap-sikap duniawi kita yang masih kita miliki, sikap-sikap keinginan keduniawian kita yang masih kita miliki, itu kita tinggalkan, itu kita letakkan semuanya dan kita mau mengikuti Yesus. Seperti itu yang bisa saya sharingkan. Ialah sharing firman ini boleh memberkati setiap hari kita, dan ketika kita mau menjadi murid Yesus, itu kita harus mempunyai setiap keputusan yang harus kita jalani hari demi hari ketika kita menjadi murid Yesus. Keputusan apa saja yang harus kita ambil, keputusan apa saja yang harus kita jalankan untuk kita taat, untuk kita menjadi murid Yesus. Demikian sharing firman Tuhan. Mungkin itu sedikit yang bisa sharingkan. Biarlah itu semua boleh menjadi berkat untuk kita semua, dan kita sama-sama belajar, dan kita sama-sama boleh menjadi murid Yesus dan memuliakan nama Tuhan. Haleluya.